Halo semua, kali ini kita akan bahas sesuatu yang benar-benar jadi pusatnya iman Katolik, yaitu sakramen Ekaristi. Bagi umat Katolik, ini tuh bukan sekedar ritual, tapi bisa dibilang jantung dari kehidupan rohani kita. Yuk, kita selami bareng-bareng kenapa sakramen ini begitu fundamental. Oke, kita mulai dari sebuah pernyataan yang powerful banget dari gereja. Disebutkan kalau Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kehidupan Kristiani. Wow, kedengarannya dalam banget ya. Emang apa sih artinya? Nah, mari kita bedah bersama. Ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita akan dalami makna sumber dan puncak. Lalu, kita cari tahu apa sih Ekaristi itu sebenarnya. Setelah itu, kita mundur sejenak ke akarnya di perjamuan terakhir. Kita lihat gimana struktur misa dan yang terpenting, apa maknanya buat kita semua di zaman sekarang. Jadi apa sih maksudnya sumber dan puncak ini? Gini deh, bayangin aja Ekaristi itu seperti sumber mata air dan puncak gunung bagi kehidupan rohani kita. Disebut sumber karena dari situlah semua rahmat dan kekuatan spiritual kita berasal, mengalir terus. Dan disebut puncak karena Ekaristi adalah tujuan tertinggi dari semua ibadah kita kepada Tuhan. Nah, untuk ngerti kenapa Ekaristi itu sentral banget, kita harus kembali ke dasarnya dulu. Apa sih arti dari kata Ekaristi itu sendiri? Jawabannya ada di asal-usul katanya, dan ternyata artinya itu indah banget loh. Jadi, kata ini tuh datang dari bahasa Yunani, Eucharistian. Artinya, puji dan syukur. Tapi ini bukan sekedar bilang makasih yang biasa ya. Ini lebih ke sebuah ungkapan syukur yang paling dalam dan agung atas seluruh karya penyelamatan Tuhan. Nah, rasa puji syukur ini punya 3 bagian penting yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, ini adalah cara kita bersyukur dan memuji Bapa. Kedua, ini jadi momen buat kita mengenang kembali pengorbanan Kristus, bukan cuma ingat, tapi menghadirkan kembali. Dan yang ketiga, disinilah kita percaya Kristus hadir secara nyata di tengah kita. Ngomongin soal mengenang kurban Kristus, ini langsung membawa kita ke satu momen kunci dalam sejarah iman kita, perjamuan terakhir. Ya, disinilah di malam terakhir sebelum sengsaranya, Yesus memberikan warisan terpentingnya, yaitu Ekaristi. Coba deh kita perhatiin baik-baik kata-kata Yesus di sini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan cuma saran loh, ini adalah sebuah perintah, sebuah mandat suci yang dia berikan kepada para muridnya dan ia kepada kita semua untuk diteruskan. Yang luar biasa di sini adalah gimana Yesus mengambil sesuatu yang sangat biasa, roti dan anggur, makanan kita sehari-hari, dan mengubahnya jadi sesuatu yang punya makna ilahi. Roti menjadi simbol tubuhnya yang dikorbankan, dan anggur menjadi simbol darahnya sebagai tanda perjanjian yang baru antara Tuhan dan manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara gereja menghidupi warisan dari perjamuan terakhir ini sampai hari ini? Jawabannya ada di dalam perayaan Misa Kudus, perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Perayaan Misa itu ada alurnya ya, nggak asal-asalan. Semuanya punya makna yang dalam dan sudah ada sejak dulu. Secara garis besar ada 4 bagian utama. Kita berkumpul di ritus pembuka, kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita merayakan puncaknya di liturgi Ekaristi, dan terakhir kita diutus lewat ritus penutup. Kita mulai dengan liturgi sabda. Kenapa harus sabda dulu? Ya ibaratnya sebelum kita makan tubuh Kristus, kita makan dulu sabdanya. Disinilah hati dan pikiran kita disiapkan dan diberi nutrisi rohani lewat bacaan-bacaan dari kitab suci. Setelah itu, kita masuk ke jantungnya misa, yaitu liturgi Ekaristi. Inilah puncaknya. Di momen konsekrasi, melalui doa imam, kita percaya bahwa roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Perjamuan terakhir itu seolah-olah terjadi lagi di sini dan saat ini. Dan setelah konsekrasi, tibalah momen yang ditunggu-tunggu, yaitu Komuni Kudus. Ini adalah saat yang sangat personal, di mana kita semua diundang untuk maju dan bersatu secara intim dengan Kristus dengan menerima tubuh dan darahnya. Eits, tapi misa belum selesai sampai di situ. Ada ritus penutup. Ini bukan cuma akhir acara, tapi ini adalah momen pengutusan. Kita diberkati untuk kemudian membawa Kristus yang baru kita sambut ke dalam dunia kita sehari-hari. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih kita di misa kadang berdiri, kadang duduk, terus berlutut? Ternyata itu semua ada artinya loh. Setiap gerakan itu adalah doa. Berdiri itu tanda hormat kita.
Duduk artinya kita siap mendengarkan. Dan berlutut itu adalah wujud kerendahan hati dan sembah sujud kita di hadapan Tuhan. Oke, kita udah lihat definisinya, sejarahnya, sampai strukturnya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling personal. Jadi, apa artinya ini semua buat kita sekarang? Apa panggilan yang kita terima dari Ekaristi? Untuk bisa menerima komuni dengan baik, ada persiapannya. Coba bayangin deh, kalau mau ketemu orang yang sangat kita hormati, pasti kita siap-siap kan? Sama juga dengan menyambut Kristus. Gereja mengajarkan kita untuk mempersiapkan hati, yaitu dengan berada dalam keadaan rahmat, atau dengan kata lain, berdamai dengan Tuhan. Dan saat kita menerima komuni, ada satu hal luar biasa yang terjadi. Kita nggak cuma bersatu dengan Yesus secara pribadi, tapi kita juga jadi satu dengan semua orang lain di dalam gereja yang menerimanya. Jadi ini bukan cuma soal aku dan Tuhan, tapi juga soal kita sebagai satu tubuh Kristus. Pasti sering dengar kan di akhir misa ada kalimat, pergilah misa sudah selesai. Nah, kata pergilah itu bukan cuma silakan pulang ya. Itu artinya kita diutus. Misi kita justru baru dimulai setelah misa selesai, yaitu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi, semuanya kembali lagi ke pesan utama Yesus. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Ekaristi itu menjadi sumber kekuatan kita dan sekaligus menjadi puncak pertemuan kita dengan Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan yang terus-menerus, bukan cuma untuk mengingat, tapi untuk benar-benar hidup dalam kehadirannya setiap hari.